itu siapa aja gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung, sambut aja pewarta kita hari ini. Silakan Ko Vicky. Halo, shalom teman-teman semuanya. Thank you Sin, thank you Koko Yuda, thank you tim pujian lah ya itu. Sama-sama Ko. Thank you, sama-sama. Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik. Soalnya belakangan kayaknya kita cukup apa ya, dikhawatirkan dengan angka COVID yang terus naik. Tetap jaga prokes, tetap apa yang namanya ya stay safe lah. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar ya. Kalau emang terpaksa harus kerja ya berdoalah. Shalom teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adrianus Vicky, mungkin ada beberapa yang sudah kenal. Teman-teman boleh panggil saya Vicky. Kita bisa dibilang 11-12 lah ya usianya. Masih ya bisa kelihatan lah ya dari cerah-cerahnya gitu. Ini biar menyemangati diri sendiri gitu ya. Umur makin bertambah gitu kan kalau dihitung-hitung, aduh. Oke. Nah, saya dari pewarta pengajar yang diutus dari BPK-PKKJ, yang diutus dari Kampus Ministry Jakarta. Nah, saat ini saya banyak aktif melayani di Kampus Ministry. Sekilas tentang Kampus Ministry, itu adalah badan pelayanan di bawah kepemudaan BPK-PKKJ. Nah, itu tuh kan di bawah kepemudaan BPK-PKKJ tentunya. Itu mencerminkan bahwa saya masih muda. Nah, fungsi atau tugas pelayanannya banyak membantu PD-PD kampus khususnya di Jakarta. Kalau paroki, saya bukan masih ya, saya berasal dari Santo Mikael Kranji, Bekasi. Mana nih warga Bekasi? Nah, ya benar-benar. Di sini enak nih ada pasukan teman-teman Bekasinya gitu. Kayaknya se apa ya? Jadi kayak merasa sepenanggungan sama-sama ya sedikit jauh gitu lah ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan. Bentar, saya siapkan dulu PPT-nya. Oke, sudah muncul? Oh, belum saya share ternyata. Maaf. Kesalahan bukan pada laptop Anda. Bentar ya. Nah, sekarang muncul? Oke, kita akan lanjut nih ke sesi pertumbuhan yang keempat. Ini kalau diruntutkan tuh yang keempat, pelayanan Kristiani, atau tema khususnya kita berbicara pelayanan. Bentar, saya ngatur zoomnya dulu biar bisa kelihatan muka teman-teman nih. Nah, sebentar ya. Oke, kita lanjut di sesi pertumbuhan yang terakhir. Ini namanya pelayanan Kristiani. Saya review sedikit di sesi pertumbuhan. Itu sebenarnya membahas tentang ini. Ada yang masih ingat teman-teman? Dulu yang ikut RHDR atau SHDR itu pasti mengenal yang namanya jari-jari kehidupan atau jari-jari roda kehidupan Kristiani. Nah, isi jari-jari ini itu ada doa, ada firman, ada persekutuan atau komunitas. Nah, yang terakhir nih pelayanan. Nah, terakhir saya cuma mau remind mengenai tentang komunitas. Mengapa kita harus berkomunitas? Nah, ini kurang lebih gambarannya adalah kayak misalnya lidi lah. Lidi kalau satu itu gampang banget dipatahkan kan. Tapi kalau misalnya lidi diikat serenceng tuh yang buat biasa bersihin tempat tidur. Nah, itu kan nggak gampang dipatahkan atau dihancurkan kalau mereka diikat semua jadi satu kesatuan. Nah, intinya dalam setiap kita menjalani sebuah perjuangan atau masalah-masalah kehidupan, pentingnya sebuah komunitas untuk membantu kita, untuk mungkin bisa menguatkan kita, untuk menyemangati kita, apalagi di masa-masa seperti ini gitu kan. Nah, yang terakhir ini tentang pelayanan. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini tentunya lebih apa itu pelayanan, mengapa kita harus melayani gitu kan. Nah, ini saya udah siapkan sub-sub temanya. Kita akan belajar dulu mengenai tentang arti pelayanan atau diakonia menurut Yesus. Nanti pelayanan menurut arti kata.
terus pelayanan menurut maksud Yesus dalam perjanjian baru, dan sifat-sifat pelayanan Kristiani. Ada juga latihan menjadi pelayan Kristiani, hambatan pelayanan Kristiani, jenis-jenis pelayanan, nanti ada apa aja. Nah, sebelum lanjut, teman-teman juga boleh siapkan catatannya atau juga siapkan Alkitabnya. Ini jangan mentang-mentang buku suci, tidak pernah dipegang saking sucinya gitu kan, gue kotor gitu kan. Jadi nggak boleh pegang yang suci-suci, enggak. Ini justru harus dibaca, harus dibuka. Nah, oke, kita lanjut yang ke pertama. Arti diakonia atau pelayanan menurut Yesus. Kita buka dulu nih dasar-dasar biblisnya. Nah, itu udah saya bold-boldin, teman-teman boleh capture aja. Itu kurang lebih gambaran-gambaran umumnya. Nah, dasar biblis tentang pelayanan. Itu kalau misalnya teman-teman lihat di jari-jari roda, itu ada satu ayat yang ditulis di sana, yaitu Matius 28 ayat 19. Saya bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu salah satu perintah awal Tuhan untuk mengajak kita semua di sini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat dari ayat yang ada di jari-jari roda. Nah, tapi dasar biblisnya tentang pelayanan, pertama, menjadi hamba. Ini boleh buka dulu di Matius 20, 26 sampai dengan 28. Yang sudah ketemu boleh kasih mungkin reactionnya. Ini ngatur mukanya nih biar kelihatan semua. Nah, minimal kan bisa ngeliat Cynthia, Devi, Yuda gitu loh. Yudanya lagi manis banget yang ini. Ada Sandra juga. Nah, oke. Yang udah ketemu boleh kasih reactionnya. Matius 20, 26 sampai dengan 28. Versi Alkitab saya, Matius itu masih perjanjian baru. Siapa tahu kan ada teman-teman punya versi tersendiri kan. Oke, Kak Sandra sudah ketemu. Boleh kita baca bersama, Kak? Ganti-gantian. Kakak banget ya yang Boleh kah? Iya boleh, Bapak Vicky. Gratis kan? Oke, Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Bentar ya, saya belum ketemu. Matius 20, 26 sampai dengan 28. Oke. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Thank you Sandra, di sini dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini nanti akan dibahas jauh lebih detail di belakang gitu kan. Kita mencontoh Yesus, bagaimana Yesus datang, jelas-jelas dia sebagai putra Allah, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu. Terus yang kedua, dasar biblisnya itu juga ada saling membasuh kaki. Ini nggak saya buka, teman-teman juga tahu. Ketika itu waktu Yesus membasuh kaki para muridnya, ini juga memberikan sebuah contoh. Menjadi seorang pelayan, berarti ini bukan menjadi sesuatu yang ada di tinggi, atau bukan sesuatu ada yang di atas. Justru Yesus memberikan sebuah contoh, menjadi pelayan, kita ini menjadi yang paling bawah, yang paling rendah. Nah, terus ada juga di rendah hati seperti Yesus. Itu di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11, tapi teman-teman boleh buka Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang rendah hati dalam pelayanan. Dan yang terakhir saya bold itu hamba-hamba yang tidak berguna. Ini selalu menjadi salah satu ayat reminder saya sih sebenarnya. Khususnya teman-teman boleh buka di Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, mengapa ini menjadi salah satu ayat pedoman untuk mengingatkan atau untuk merimain saya ketika apapun yang saya lakukan, entah pewartaan, entah itu pengajaran, entah itu pujian. Nggak, kalau pujian hampir mustahil sih. Saya kalau pelayanan pujian tuh bisa dihitung pakai jari, dan itu nggak lebih dari 5 gitu kan. Nah, maklum bukan anak pujian gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya doa, nah itu salah satu pelayanan juga. Nah, ini untuk merimain saya apapun yang ditugaskan, bahwa itu bukan kuat gagah saya, tapi saya adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saya hanya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Nah, itu akan dibahas lebih detail nanti. So, jadi artinya pelayanan menurut Yesus adalah melayani dengan penuh kerendahan hati, mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, ini kadang-kadang ada nih ketika udah masuk, ketika biasa dulu SADR, wah menggebu-gebu gitu kan. Ketika saya juga awal menggebu-gebu, mau jadi tim gitu kan. Pas udah mau jadi tim, terus jadi suka seenaknya gitu kan, nggak mau nerima kekurangan dia, nggak mau nerima kelebihan dia gitu kan. Dari yang kelebihan sifat, dari yang kelebihan berat badan juga. Oh enggak ya, ini nggak menyinggung fisik gitu ya. Itu kan berkat ya, berkat harus disyukuri gitu. Keep positive thinking guys. Menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, kalau gue mungkin kekurangan apa nih? Dari dulu kurus gitu kan, gemuknya susah gitu. Udah gemuk, wah, naik sekilo happy banget. Giliran sakit ya, turun 3 kilo, miris kadang-kadang. Kekurangan orang terus bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus dan melakukan. Nah, ini yang penting. Pelayanan adalah melakukan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali orang itu kebalik. Pelayanan karena memang gua bisa, pelayanan memang karena gua mau, pelayanan karena memang ya gua ingin, gua ada waktu. No. Kalau misalnya diingat kembali bahwa pelayanan adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, nanti kita bahas apa artinya pelayanan melakukan kehendak Tuhan. Sekarang selanjutnya adalah pelayanan menurut arti kata. Nah, ini nih, kita bahas sedikit. Ini awal-awal banyak teori-teoritisnya. Dari kata kerja, dari kata Yunani kerjanya itu diakonein. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kan kata-kata diakon atau prodiakon. Nah, gitu. Diakon kan bisa juga dibilang pelayan gereja gitu. Diakonen yang berarti melayani. Diakonia, pelayanan, atau ada juga terjemahannya doulos, itu dari budak, jongos, hamba, abdi. Nah, itu. Atau douleo, itu menjadi budak. Nah, ini nih, menurut arti kata dari diakonia, pelayanan itu, nah bisa diartikan tadi kalau disambungkan yang pertama, berarti menjadi pelayan Kristiani itu bisa dibilang menjadi hamba, menjadi budak. Nah, tapi menjadi hamba atau budaknya siapa? Nah, ini nih. Di dalam pelayanan, menurut arti kata ini juga dibagi dalam beberapa bentuk. Melayani dalam hal duniawi. Nah, ini yang pertama nih, melayani dalam hal duniawi. Melayani dalam hal duniawi yang dibahas pertama adalah mengenai tentang etika bisnis. Ini contoh ya, contoh melayani dalam hal duniawi. Berbicara soal etika bisnis, yaitu misalnya kalau saya kerja di kantor perusahaan, nah berarti saya menjadi kasarnya ya, menjadi budak-budak perusahaan gitu kan. Nah, kalau misalnya di hal-hal duniawi, etika bisnis itu yang dijunjung tinggi berarti berbicara mengenai upah.
Mengapa berbicara mengenai upah? Ketika saya melakukan sesuatu untuk perusahaan atau untuk kantor tersebut, pasti ada timbal baliknya, bener nggak? Saya lakukan A, pasti saya juga dapat A, kayak gitu. Terus juga berbicara mengenai tentang untung rugi. Nah, itu kalau melayani dalam hal duniawi nih, yang ada etika bisnisnya. Terus juga ada yang kedua adalah melayani dalam hal ibadat. Melayani dalam hal ibadat ini seperti contohnya saya, ini contohnya gini. Jadi ini lingkupnya lebih ke arah liturgis, berhubungan dengan ibadat ataupun sebuah kegiatan rohani. Jadi kayak tadi Yuda dan sorry Ci siapa ya? Lupa namanya, guys. Bisa bantu nggak? Phone a friend dong. Cluenya apa? Siapa? Apa katanya? Ada cluenya? Pakai clue? Lina. Yuda dan Cilina. Kan takut salah sebut nama gitu kan. Maaf ya Ci. Ah, Tenang. Bukan saya melupakan gitu kan. Tapi biar nggak bersaing sama Yuda aja juga. Oh enggak ya, ini malah ngegombalin istri orang, yang pun Tuhan tobat. Lanjut ke liturgis. Ini lebih tadi contohnya Koyuda sama Celina itu kan ada singer, ada WL, itu juga contoh-contoh melayani dalam hal ibadat. Dalam hal ibadat ini yang dilihat adalah bentuknya, bentuk kegiatannya, apa yang dilakukannya. Contohnya imam, contohnya prodiakon, contohnya suster, lektris, dan itulah kalau teman-teman ngelihat rangkaian gereja, nah itu melayani dalam hal ibadat. Nah, apa yang kita incar atau apa yang ingin kita pelajari adalah ini, melayani dalam hal rohani. Karena melayani dalam hal duniawi, teman-teman pasti pernah ikut kegiatan di kampus juga, pernah ikut kegiatan kayak kalau dulu SMA atau SMP ada yang namanya OSIS. Sekarang juga masih OSIS kan, biar gak ketahuan umurnya gitu, jauh banget kayaknya. Gue masih bahas OSIS aja gitu. Terus kalau misalnya kuliah dulu ada namanya apa sih ya, ya unit kegiatan kemahasiswaannya, gue lupa kepanjangannya, UKM ya. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya hal ibadat, teman-teman juga sekarang sudah melayani dalam hal ibadat di PD, di gereja, di OMK gitu kan. Nah ini yang kita mau yang kita mau capai, melayani dalam hal rohani. Apa yang dilihat dalam melayani hal rohani adalah sikap hati. Teman-teman boleh kayak tadi Yuda sama istrinya jago nyanyi, teman-teman boleh mungkin ketika jadi WL percaya diri, teman-teman boleh jago berdoa, teman-teman boleh jago main musik gitu kan. Tapi lihat nih, yang kita mau capai adalah sikap hati, bagaimana kita mengasihi sesama. Itu Mother Teresa, nah ini saya pakai kutip kata-katanya beliau, quotes-nya, love cannot remain by itself. It has no meaning, gitu kan. Love has to be put into action. Cinta itu tuh nggak bisa menyatakan dirinya sendiri gitu loh. Nah cinta itu harus ditaruh dalam sebuah tindakan. Nah apa tindakannya dalam sebuah pelayanan? Contoh simple. Nah ini pas kebetulan yang di muka gue cewek-cewek semua nih yang lagi open. Gue bilang open video, Devi langsung close video. Oke. Langsung lari dia. Oke. Langsung dibuka lagi. Enggak bercanda Dev, gak apa Dev. Nah, anggap kenapa dibilang love itu mesti ada aksi. Paling simple gampang adalah ketika misalnya nih cowok cewek lagi PDKT misalnya nih. Kalau cowok cuma bilang misalnya ya, Cynthia deh contoh. Cynthia udah punya pacar? Nanya doang. Belum. Oke, berarti aman kalau dijadikan contoh. Ya takutnya kan tiba-tiba cowoknya ikut di sini juga gitu kan. Gue jadiin contoh, cowoknya baper lagi nanti. Nah, misalnya nih, gue suka sama Cynthia. Gue cinta sama Cynthia. Gue cuma bilang doang, Sin, I love you. Tapi gue nggak pernah ngechat dia, gue nggak pernah ngajak dia jalan, gue nggak pernah nunjukin perhatian gue ke dia. Ya udah, yang gue yang gue jelaskan cuma Sin I love you. Cynthia bisa percaya nggak kalau gue suka sama dia? Wah, Devi langsung geleng-geleng. Ini kayak belakangan tuh beberapa bulan ini kalau ngeliat storynya Devi itu ya, lagi indah-indahnya ya. Ini bentar lagi pengajaran jadi acara gosip nih.
Enggak ya? Langsung, udah jangan kau pikir lagi lah, kacau gitu katanya. Nah, ke sini sama. Kita mau melihat pelayanan adalah sikap hati. Bilang gue aktif pelayanan, gue pelayanan. Tandanya apa? Lo pelayanan bukan lo berjam-jam aktif di PD. Lo pelayanan bukan lo gue main musik sehari 12 jam untuk Tuhan gitu. Gue pelayanan, ya itu bentuk pelayanan iya, tapi pelayanan sungguhnya sikap hati lu, bagaimana lu mengasihi sesama. Lu main musik 12 jam menyembah Tuhan, ketika lo keluar dari ruangan itu ketemu anak PD, lu nggak nyapa dia. Ketemu Romo, lu abaikan dia. Ketemu orang yang butuh bantuan, lu abaikan dia. Nah, ini nih, pelayanan adalah melihat sikap hati. Dan apa pelayanan menurut Yesus dalam perjanjian baru? Pelayanan bukan hanya menyelesaikan tugas atau tanggung jawab. Ini yang tadi saya katakan. Bukan hanya menyalurkan bakat. Misalnya nih, Cifoni gitu kan, hobi, jago, juara, nyanyi, Indonesian, mencari bakat gitu misalnya. Wah, suaranya bagus banget lah gitu misalnya. Gue menyalurkan bakat aja di sini. Jadi setiap gue naikin pujian, wah, umat-umat tuh bisa merasakan gimana gitu. Nah, bukan menyalurkan bakat gitu. Bukan hanya untuk kepentingan tertentu. Misalnya, gue mau pelayanan gitu kan. Siapa tahu ketemu jodoh. Ketemu jodoh tuh bonus, teman-teman. Walaupun motivasi yang salah. Berarti gue kalau menjadi tim, kalau gue mau pelayan di Alfonsus nih, motivasi gue harus jelas dong. No, teman-teman, memang memiliki motivasi dasar yang jelas itu sangat membantu. Tapi tidak apa-apa ketika saat ini teman-teman nggak tahu motivasinya apa. Jalan dulu aja, cemplung dulu aja. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bentuk motivasinya. Tidak akan ada 1000 langkah tanpa satu langkah kecil di awal. Ini. Kalau ditanya, kok dulu motivasi lo pelayanan apa? Ikut PD Binus. Gue alumni PD Binus. Motivasi awal gue pelayanan cuma satu, gara-gara gue ngeliat cici-cici cakep, udah itu doang, that's it. Gue masih cowok, men, masih normal gitu, masih normal. Kalau misalnya gue bilang gara-gara cowok ganteng, lah lo bingung nanti. Gue motivasi awalnya jujur, karena gue melihat ada satu, wah gila nih cewek cakep banget, Katolik lagi. Kayaknya kalau berdoa tuh kusuk banget. By the way, apa yang gue ceritakan sekarang ini mantan gue ya, jadi bahas-bahas. Jadi record ini pun yaudah, just keep save aja buat kita semua. Nah, gue awal-awal ikut itu, gue dateng, gue aktif, gue rajin bukan karena Tuhan, karena dia. Tapi pelan-pelan Tuhan ubahkan motivasi gue. Yes, salah banget dari awal, salah banget. Tapi Tuhan ubahkan, Tuhan kasih taruh cinta, sampai akhirnya Tuhan kasih cinta. Vicky, yuk pelayanan untuk anak-anak kampus ini. Nah, sehingga pelayanan itu bukan menjadi sebuah kegiatan, bukan menjadi sebuah pengisi waktu luang, tapi menjadi sebuah jalan hidup teman-teman. Sehingga tidak hanya teman-teman berada di dalam PD, tidak hanya teman-teman berada dalam gereja, tapi dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa melayani. Di dalam kantor, pelayanan juga, bukan pelayanan duniawi, mengenai tadi berbicara untung atau rugi, no. Tapi kita juga bagaimana menjadi anak Tuhan di tengah-tengah dunia. Pelayanan di tengah-tengah keluarga, bagaimana kita mengasihi keluarga. Pelayanan di tengah-tengah sahabat. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuknya. Tentunya pelayanan itu harus total. Contoh paling simpel total. Kalau total kayak seperti apa? Contohnya Tuhan Yesus, that's it. Nggak ada contoh manusia lain atau siapapun yang bisa melebihi Tuhan Yesus. Total, dia tahu tujuannya ada di dunia untuk apa. Tidak hanya untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Itu total. Dia sampai akhir terus taat. Tadi ada di sini, taat dan konsisten. Bukan hanya ya gue bisa bantu atau gue bisa ada di PD, memang gue saat ini ada waktu luang. No, pelayanan bukan karena teman-teman ada waktu, tapi karena teman-teman memberikan waktu. Ini dibedakan. Bukan karena teman-teman ada waktu luang. Contoh siapa di sini yang udah kerja gitu kan? Oh, ngeliat dia tuh udah lagi begini mikir. Ini pasti lagi mikirin nih besok kerjaan gue apa gitu kan. Bukan karena teman-teman ada waktu. Kalau misalnya ditanya nih ya, tim-tim di sini semua sibuk nggak? Gue yakin pasti sibuk gitu kan. Pasti ada kegiatan masing-masing, ada kesibukan masing-masing.
Tapi mereka belajar untuk memberikan. Ini ada komitmen. Gue memberikan waktu gue untuk pelayanan, untuk Tuhan, dan tentunya untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Nah, kasih dong reaksi tepuk tangan buat tim-tim dari PD Alphonse. Nah, siapa tahu nih dari teman-teman semua yang hadir juga terpanggil. Yes, gue mau kayak Cici Koko gitu kan. Hashtag promosi. Nah, itu pelayanan. Sifat-sifat pelayanan Kristiani. Nah, kita lanjut nih. Ada 2, secara pribadi dan komunitas. Apa artinya? Apa yang harus kita bangun pola pikirnya atau sifat sikap yang harus kita miliki nih sebagai hamba pribadi Kristus. Yang pertama nih, sebagai hamba pribadi Kristus, teman-teman dan saya itu dipanggil dan dipilih secara istimewa. Jadi bisa dibilang, coba nih lihat di zoomnya nih yang ada videonya, walaupun yang nggak ada videonya, walaupun nama, lihat semua gitu kan. Nah, ya semua di sini itu nggak ada sebuah yang kebetulan. Semua dipanggil dan dipilih secara istimewa oleh Tuhan tentunya. Dibaptis menjadi pelayan Kristus, itu yang kedua. Dan yang ketiga, memiliki relasi yang baik dan total serta setia. Ketika kita pelayanan, sikap yang harus kita bangun sebagai pelayan Kristiani tentunya menjadi hamba Yesus, memiliki relasi yang baik. Nah, ini ada kaitannya dengan jari-jari roda yang lain. Tadi kan ada doa, ada firman. Nah, itu total dan serta setia gitu. Manusia aja sangat-sangat tidak suka dikecewakan, bener nggak? Nah, ini nih. Kalau manusia dikecewakan atau tidak setia, mungkin mereka lari. Beda dengan Tuhan, gitu kan? Kita sering mengecewakan dia, tapi dia tidak pernah lari. Kita yang sering lari. Nah, yang terakhir, apa sifat yang harus dimiliki pelayan Kristiani sebagai hamba pribadi Tuhan adalah melaksanakan rencana Allah. Tadi pelayanan berarti mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini melaksanakan rencana Allah. Rencana Allah dari awal tuh jelas, sehingga dia mengutus putranya adalah dia ingin membangun hidup manusia kembali. Dia ingin membangun lagi karena adanya dosa. Tadi di awal itu hubungan manusia dengan Allah rusak. Nah, ini dia ingin manusia hidup bahagia, punya relasi lagi yang baik dengan dia. Nah, ini sifat-sifatnya. Dan yang kedua, sebagai komunitas. Apa nih? Artinya sebagai komunitas, kita mesti berpikir atau memiliki sifat ketika kita melayani Tuhan adalah sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Apa artinya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus? Tidak ada satu yang lebih tinggi atau yang tidak ada satu yang lebih rendah. Tidak ada bahwa mata itu lebih penting daripada tangan. No. Tidak ada bilang tangan lebih penting daripada kaki dalam satu tubuh. Pasti dalam satu tubuh kita pengen tubuh kita lengkap gitu dong, berfungsi dengan baik. Nah, sama itu. Ketika dalam satu pelayanan, bukan berarti dia lebih hebat, saya tidak hebat. Bukan berarti dia lebih pintar, saya tidak pintar. No. Dan sebagai satu pelayanan juga melihat taat dan setia dengan semua bakat, harta, waktu, tenaga, sumber daya apa yang kita miliki. Artinya apa? Segala hal apa yang kita miliki itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana kita mengolah karunia itu? Nah, justru di sini tempatnya di dalam pelayanan, bagaimana kita belajar untuk memberikan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan nih ya, khususnya sebagai umat-umat Kristiani, kita tuh memiliki kerendahan hati yang sangat tinggi gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya disuruh doa gitu kan, misalnya Cece Natasha doa dong gitu, aduh udah jangan saya, kasih Sandra aja gitu kan, kasih kesempatan ke Sandra. Aduh rendah hati sekali gitu kadang-kadang kan. Aduh gitu kadang-kadang dengan apa ya, dengan pikiran udah kasih kesempatan ke orang lain gitu kan. Nah, atau enggak di pelayanan juga kadang-kadang takut gitu kan, aduh jangan deh gue nggak bisa nyanyi gitu kan. Bedakan teman-teman, tidak bisa dan tidak mau mencoba. Nah, ini justru tadi ada kaitan juga di kaitannya di jari-jari roda, mengapa ada komunitas. Nah, ini
Ini juga membangun teman-teman untuk mungkin percaya diri, jadi lebih berani gitu kan. Makanya di pelayanan ini dalam komunitas, yuk sama-sama belajar. Makanya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Selanjutnya, latihan menjadi pelayan Kristiani. Nah, menjadi pelayan Kristiani perlu loh sebuah latihan. Apa itu latihannya? Yang pertama, melepaskan sifat dan sikap duniawi atau egoisme. Tidak mengambil keuntungan sendiri. Misalnya, ada ketua pujian, dia banci tampil, maunya dia WL mulu, dia susun jadwal WL bulan ini dia, bulan depan dia, setahun dia semua gitu kan. Nah ini, apa itu gue salah ketik ya, sendiri bukan sendiri gitu. Ini yang pertama, melepaskan sifat-sifat duniawi atau egois. Nah egois ini tidak hanya berbicara soal banci tampil, ada juga kadang-kadang egois terselubung dalam artian dia nggak mau tugas, enggak gue takut, enggak gue nggak bisa. Nah ini juga salah satu sikap egois. Kenapa dikatakan egois? Dia hanya mau tinggal dan di dalam zona nyaman dia sendiri gitu. Bagaimana dia bisa bertumbuh, bagaimana dia bisa berkembang dalam pelayanan kalau dia terus tinggal di dalam zona nyamannya. Ini makanya melepaskan sifat-sifat duniawi. Yang kedua, latihannya membiasakan diri agar memiliki sikap dan sifat-sifat Tuhan. Susah ya. Contohnya Tuhan soalnya kan. Paling dasar ditanya kok apa sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, bener nggak? Apakah kita gampang mengampuni sesama anggota tim khususnya? Gitu kan. Kadang-kadang ketika ada gesekan gitu kan. Enggak, dia yang salah gitu kan. Ini kembali lagi ke egois. Enggak, dia yang salah. Pernah nggak dalam sebuah pertikaian ngomong duluan, teman-teman sorry ya, saya yang salah gitu. Nah ini, membiasakan diri agar memiliki sifat-sifat Tuhan. Belajar juga rendah hati. Tadi juga di-mention. Sebagaimana juga Tuhan rendah hati. Kalau menegur orang, ya udah negur dengan kasih. Jangan ada embel-embel lain mau merendahkan dia gitu. Yang ketiga, melatih kemauan dan pikiran supaya dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ini kesannya teoritis, tapi memang bukan hal yang mudah. Melatih kemauan dan pikiran supaya dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Apa artinya ini? Segala sesuatu yang baik belum tentu benar, tapi segala sesuatu yang benar sudah pasti baik. Seringkali dalam sebuah tim, misalnya ada sebuah kejadian dulu, pemusik misalnya, pemusik udah buat janji nih sama satu PD waktu itu, udah buat janji sama satu PD, oke, ya gue mau bantu lo di sana. Tapi udah deket-deket hari H, bahkan bisa dibilang hari H-1-nya, dia dapat panggilan dari gereja untuk bantu event yang lebih besar gitu kan. Nah ini, dan singkat cerita dia meninggalkan PD itu, ikut event ini. Saya tidak berbicara soal benar atau salah di sini. Tujuannya sama-sama melayani, bener nggak? Cuma beda event doang. Gitu. Nah, tapi di sini dalam hal menyikapinya, saya nggak membuat judgement bahwa itu tindakan yang benar atau salah. Tapi di sini bagaimana kita berpikir, bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Bisa saja ketika dapat tawaran event itu, sebenarnya kalau misalnya secara logika harusnya kan pemusik ini tetap mengiyakan atau tetap konsisten dengan apa yang sudah diambil, bener nggak? Nah tapi nggak tahu lah, satu dan lain hal, saya nggak mau judgement, akhirnya dia memilih satu lagi. Nah ini melatih kemauan dan pikiran. Melatih dan kemauan pikiran, contohnya yang paling konkret dalam hidup saya adalah pewartaan, pengajaran, pelayanan di PD. Saya bekerja di satu perusahaan commerce beauty dan sebagai project management. Nah, di sana project itu tuh apa ya namanya? Mungkin di sini yang kerja sebagai IT atau tim-tim project tahulah kejar tayangnya gimana, padat waktu projectnya gimana. Nah, seringkali dengan kesibukan saya, ketika ditawarin, kok bisa nggak tanggal sekian, saya nggak ngeliat agenda, saya nggak ngeliat jadwal, saya nggak ngeliat kegiatan. Karena udah capek sama kerjaan, saya langsung jawab,
sorry ya nggak bisa bantu di sana, udah, that's it. Apakah itu yang Tuhan mau? Tentu tidak gitu kan. Tentu tidak, itu bukan yang Tuhan mau, itu yang gue mau gitu kan. Karena gue mikir, aduh tanggal segitu takutnya gue sibuk segala macem. Nah, bagaimana melatih kemauan dan pikiran ketika ada sebuah tawaran? Coba dipertimbangkan gitu. Saya tanyakan kembali, Tuhan, apakah ini yang harus saya ambil? Ya, apakah ini yang harus saya jalani gitu kan? Seperti kayak waktu itu Rian bilang, "Oh, mau nggak?" Dia cukup lumayan agak-agak apa ya namanya? Untuk bantu gitu kan di Alfonsus. Itu ya kalau misalnya type auto message-nya, "Aduh Yan, sorry Yan, gue sibuk banget project," gitu kan. Memang dan belakangan tuh lagi padat banget gitu kan, lagi padat banget, dan gue nggak ngerti kenapa gue lagi padat banget, tapi minggu ini ya, khususnya minggu-minggu akhir bulan Juni ya, Tuhan tuh mau berbicara sesuatu gitu. Karena bisa dibilang banyak banget yang kok bisa bantu nggak di, kalau misalnya gue iyain semua, itu kayak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada pewartaan. Ini bukannya sombong, tapi maksudnya kalau gue iyain semua gitu. Nah di sini Tuhan mau melihat gitu loh, di tengah-tengah kesibukan lo, ketika lo bisa melakukan itu semua, lewati semua kekhawatiran itu, mau diingatkan kembali bahwa pelayanan apa yang lo lakukan itu pelayanan untuk Tuhan. Ketika Tuhan katakan iya untuk kesana, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Nah seringkali kita mengukur standar pelayanan kita berdasarkan apa yang kita bisa, apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah ini, pelayanan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada hubungannya dengan keterbukaan dengan kuasa Allah yang keempat. Nah, dia sudah menganugerahkan karunia. Teman-teman boleh buka di Galatia 5, 22 sampai dengan 23. Galatia 5, 22 sampai dengan 23. Yang sudah ketemu boleh kasih reactionnya. Galatia 5, 22 sampai 23. Hayo. Galatia itu sebelum Efesus, sesudah Korintus. Ada 2 jempol. Nah, Cece Santia boleh, Ceh? Bantu bacakan maksudnya. Tadi kasih reaction udah ketemu kan maksudnya? Oke. Suaranya kecil banget Dewesin. Sekarang kedengeran? Tes. Udah. Kedengeran ya? Oke. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Thank you Cynthia. Yo. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman baca lagi, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kadang-kadang saya suka ingatkan tim-tim PD kampus, kalau Anda melayani sudah mulai terbeban, tidak ada damai, itu saatnya Anda berkaca. Anda melayani siapa? Apakah hanya melakukan aktivitas rutin, bawa PD setiap hari Jumat, doa syafaat setiap hari Minggu, pertemuan tim setiap hari Rabu? Apakah hanya menjalankan sebuah rutinitas? Nah ini menjadi sebuah tolak ukur. Semakin mampu mencintai, melayani sesama, to be like Jesus and act like Jesus, menjadi Tuhan dan bertindak juga seperti Tuhan. Tuhan, dia selalu totalitas dalam setiap pelayanannya. Dan dalam setiap pelayanannya, dalam mengasihi sesama, ini perlu kita contoh. Tergerak oleh belas kasihan. Pertanyaannya nih untuk yang tim dalam pelayanan. Permenungan doang. Tergerak gak oleh belas kasihan nih melihat umat-umat? Nah ini. Ketika sudah tidak ada itu, menjadi sebuah permenungan pribadi nih. Why I'm here, gitu kan? Nah, apa hambatan-hambatannya menjadi pelayan Kristiani? Yang pertama, kesombongan. Ada ambisi, ada haus kuasa, status, serakah, cari keuntungan sendiri, bla 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 bla. Ada yang ngomong, kok
Itu kan di politik, misalnya kayak gitu contoh. Men, di dalam pelayanan, di dalam komunitas pun juga ada loh seperti ini. Ada kesombongan, ada ambisi, ada orang-orang yang mau pelayanan. Wah, untuk menjadi ketua misalnya. Sekarang saat ini gue jadi koordinator CM, gue selalu dengan rendah hati dan murah hati menawarkan jabatan itu kepada tim-tim yang lain. Tapi tidak ada yang mau sampai saat ini gitu. Sudah belum sih, masa jabatan gue belum habis gitu. Cuma gue selalu gitu kan dengan rendah hati menawarkan, kalau lu terpanggil, gue kayaknya cocok jadi ketua CM, ngomong ke gue gitu. Gue kasih gitu kan, gue kasih jabatan itu dengan rela gitu. Gue nggak terbeban berat tuh, gue nggak akan tersindir gitu kan. Nah ini ada mungkin orang-orang yang ambisi, terus ada juga yang serakah tadi kan, cari keuntungan sendiri. Misalnya gara-gara ikut PD mau cari pacar, maunya budget tampil. Kalau nggak jadi pemusik, pokoknya gue harus tampil di depan. Pokoknya gue harus kelihatan keren, atau gue harus kelihatan cantik gitu kan. Sebelum nge-WL dandan dulu setengah jam gitu kan. Padahal 2 tim aja udah setengah jam gitu. 2 tim sama dia nge-WL 2 tim sama dia dandan sama waktunya gitu kan. Nah ini. Yang kedua adalah ketakutan, kekhawatiran, tidak berani berkorban. Ketakutan kadang-kadang, aduh gue nggak bisa, aduh gue rumahnya jauh. Men, ini contoh lihat yang dari Bekasi ini nih, ada Cynthia, ada Devi kan. Dari Bekasi aja main-mainnya ke PD Alphonse gitu. Nah ini. Atau nggak ketakutan lainnya gara-gara, aduh gue kerjaan kantor banyak, aduh gue kerjaan kuliah banyak. Salah satu ketakutan dulu saya pelayanan adalah karena keluarga tidak mengizinkan pelayanan. Nah itu juga salah satu faktor ketakutan dan kekhawatiran. Nah tapi bagaimana? Bukan berarti gara-gara melihat pelayanan ini baik dong, langsung kayak semena-mena di keluarga gitu. No, dengan bersikap seperti itu juga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tadi ingat, pelayanan ujungnya adalah melakukan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Nah di sini kita sama-sama belajar nih, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita ngatur prioritas kita. Nah itu. Hambatan lainnya adalah menganggap diri penting atau hebat, mau menempuh jalur karir atau super prioritas, dalam artian, kok gue gak mau pelayanan, sekarang gue masih muda, gue mau fokus karir dulu, nanti waktu berikutnya kok gue belum bisa pelayanan, gue baru bangun rumah tangga, mau fokus bangun rumah tangga dulu gitu. Atau kok gue belum bisa pelayanan, gue baru pacaran, mau fokus pacaran dulu gitu kan, biar pacar gue juga gak diambil sama yang lain gitu kan. Misalnya, bro gue gak bisa pelayanan, gue mau fokus, banyak banget lah alasannya gitu. Ingat lagi teman-teman, pelayanan bukan berarti kita punya waktu, tapi kita belajar memberikan waktu. Sama halnya tadi dengan doa, firman, dan komunitas, masing-masing pasti ada komitmennya. Bukan karena kita punya waktu, tapi karena kita memberikan waktu. Kalau misalnya teman-teman, contoh tadi ketika gue bilang, Sin, I love you, Sin, gue suka sama lo, Sin, gue cinta sama lo, wujud nyatanya adalah gue berkorban, bener gak? Misalnya gue tinggal, ini sama-sama tinggal di Bekasi sih, anggaplah Cynthia di Bekasi, gue di Jakarta gitu kan. Bekasi Jakarta gue jabanin gitu kan misalnya. Nah ini contohnya gitu kan, berkorban, ada sebuah actionnya. Ketika lu jatuh cinta sama seseorang, ketika lu cinta sama seseorang, pasti lu akan belajar untuk memberikan lebih. Bener gak? Ini gak hanya berlaku cowok doang ya, cewek juga begitu loh. Ketika cewek suka atau jatuh cinta dengan seseorang, pasti dia akan belajar untuk memberikan lebih gitu. Sama ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, bagaimana kita mengenal begitu besar cinta Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan belajar untuk memberikan lebih, memberikan waktu untuk doa, untuk firman, dan untuk pelayanan. Jenis-jenis pelayanan apa aja? Tadi ada pelayanan dalam keluarga, itu lingkup paling kecil. Jenis pelayanan itu juga pendoa, itu pelayanan, pemusik, konselor, ada pewarta, ada katekis, ada liturgi gereja, ada pelayanan pribadi. Apa artinya pelayanan pribadi? Itu pelayanan pribadi berarti mungkin teman-teman di luar PD ada pelayanan sendiri. Contoh, misalnya saya di luar kampus ministry, kadang-kadang saya pelayanan pribadi untuk mendoakan orang-orang sakit.
atau tidak mendoakan orang-orang yang sakitnya cukup eh, ya cukup kritis, cukup parah, seperti itulah. Pemimpin pujian ataupun ada juga sosial dan masyarakat. Banyak banget jenis-jenis pelayanannya. Tapi ingat, yang mau kita capai tadi apa? Hatinya. Bagaimana kita mengasihi sesama. Mother Teresa lagi saya pakai kata-katanya. Not all of us can do a great things, but we can do small things with a great love. Tidak semua dari kita itu bisa melakukan hal-hal besar. Mungkin dari kita tidak semuanya bisa bernyanyi. Mungkin dari kita tidak semuanya bisa tampil. Mungkin dari kita tidak semuanya bisa jadi pendoa. Mungkin tidak semua dari kita bisa jadi pewarta. Tidak semua dari kita bisa jadi konselor. Tidak semua dari kita bisa jadi aser. Saya salah satu yang gak bisa jadi aser. Nah, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Saya gak bisa jadi aser, tapi minimal kalau ada umat masuk, ya tau disapa, halo shalom. Nah ini, jangan cuma shalom prioritas, tapi curahkan cintanya semua dari dalam hati gitu loh. Kenapa saya nggak bisa jadi aser? Ini saya harus belajar rendah hati sih, karena saya salah satu orang yang lupa nama gitu kan. Contoh simpel lah, saya beberapa kali pengen di PD Alphonse, karena suka lupa terus, ini namanya siapa ya, ini namanya siapa ya, ini namanya siapa ya gitu kan. Nah ini salah satu kelemahan yang harus saya jangan dijadikan sebagai alasan oh iya gue memang lupa, no, tapi sebagai sebuah oh gue harus bisa. Nah gitu loh, setiap kekurangan tuh jangan dijadikan, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan apalagi dalam pelayanan, tapi kelebihan kita tetap terus kembangkan dan tetap rendah hati. Kekurangan kita jangan dijadikan sebuah alasan, tapi kekurangan kita dijadikan sebagai batu loncatan, jangan batu sandungan. Itu tidak semua dari kita, ingat, tidak bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Nah kurang lebih itu tentang pelayanan Kristiani. Bagaimana kita mau melayani, bagaimana kita harus melayani, dan mengapa kita melayani, dan bagaimana kita terlibat di dalam sebuah komunitas pelayanan. Kurang lebih gambarannya teman-teman, saya yakin dan percaya pasti dari teman-teman semua ada yang terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, thank you Ko Vicky untuk pengajarannya dan remindernya juga ya buat kita semua di sini bahwa emang pelayanan itu tadi yang digarisbawahi adalah bukan soal kita kalau ada waktu tambahan itu baru bisa pelayanan, tapi lebih ke arah kita memberikan waktu di tengah-tengah kita di tengah-tengah kesibukan kita gitu ya. Oke. Tadi Ko Vicky udah memberikan pengajaran yang begitu bagus ya buat kita juga. Sekarang aku pengen dong denger nih dari teman-teman semua di sini yang udah hadir dari awal sampai saat ini juga ya. Mungkin ada nggak yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ko Vicky? Karena mumpung ada ibaratnya suhunya nih di sini nih. Jadi kalau memang suhu ya, bukan suhu badan ya. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, yuk boleh sama-sama ditanyakan aja di sini. Oke, ini tadi sempet ya aku lihat Johan tadi ada buka kamera, kok sekarang tutup lagi? Kita kan juga pengen lihat gitu ya wajah-wajahnya. Oh iya, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, mungkin nanti kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, kita say thank you dulu yuk buat Ko Vicky atas pengajarannya hari ini. Boleh di-unmute semuanya? Ikutin aba-aba ya. Oke, kita nanti akan sebutin sama-sama. Thank you Ko Vicky, God bless you gitu ya. Sama-sama ya di hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3.
Thank Thank you. Thank you, Kok Vicky. We God love bless you. Thank you. Bless you, we love you, nggak apa God lah ya. bless you too. God bless you. Nah, mumpung lagi dibuka nih, apa namanya, kamera dan juga suaranya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang ingin sharing mengenai kebaikan Tuhan di semingguan ini. Kita juga pengen dong dengar cerita dari teman-teman semua. Hayu, ada yang mau sharing? Atau ada yang ingin bertanya? Oke, ini kayaknya masih pada loyo ya, atau semuanya pada lagi sibuk rapin catatan nih tadi, yang tadi Ko Vicky udah kasih ke kita. Oke, kalau misalnya emang mungkin bingung kali ya mau nanya apa, mungkin dari Ko Vicky nih boleh memberikan atau melemparkan pertanyaan refleksi buat kita. Apa udah ada kok? Sosok mikir kalau udah ada gitu ya. Kan biar actingnya menjiwainya pas gitu. Iya. Kena sih actingnya. Simple aja sih. Setelah mendengar sesi hari ini gitu kan, kira-kira apa sih arti pelayanan nih buat temen-temen gitu. Soalnya kan kadang-kadang mungkin di luar sana kan ada yang berpikir, wah pelayanan gue harus bisa kayak Koko Yuda nih nge-WL gitu. Wah, atau enggak gue pelayanan harus bisa tampil kayak Cynthia gitu kan. Kayak gitu. Simple sih. Lebih ke arah arti pelayanan buat teman-teman. Oke, Thank you. arti pelayanan dari masing-masing pribadi kita ya, kok berarti ya. Oke. Ini nggak ada benar salah ya, Sin jawabannya. Ini arti pelayanan buat masing-masing gitu. Noted. Nah, mungkin ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang jawab, nanti aku tunjuk. Nah, kalau tunjuk nanti malah repot. Oke, nggak ada nih ya. Oke, aku sebagai MC aku sangat bersyukur karena aku memiliki hak untuk menunjuk ya. Oke, aku mau coba ke Johan. Mana Johan? Tadi perasaan kayaknya lagi open kamera, terus tiba-tiba langsung close kamera. Johan, apakah ada di sana? Nah, itu dia. Johan mau dong, mau tahu pendapat kamu mengenai apa sih arti pelayanan bagi diri kamu? Oh, kalau soal pekerjaan boleh gak kok? Layanin pekerjaan gitu. Boleh ya, kok ya? Boleh. Just share. Nih, kok kayak saya kan kerjanya Shopee kok. Orang ada yang kan Ci sesuai aplikasi. Ya sesuai aja aplikasi. Kamu nggak baca chat ya Bang Ci. Kan saya nanya baik-baik kok jawabnya dengan kasar. Menurut Koko gimana kok? Mungkin lebih sharing aja sih, kayak sharing mungkin dari pengalaman dari pekerjaan kamu ya gitu ya Johan, maksudnya dari pekerjaan kamu melihat apa sih sebenarnya arti pelayanan dari apa yang kamu kerjakan selama ini? Melayanin orang kok. Melayanin makanan itu kan itu melayanin juga kan ya kok ya? Yes. Betul sekali. Kayak misalnya saya melayanin orang gitu, kalau orang itu cebetut sama kita tuh gimana tuh kok? Kayak saya kasih, dia kayaknya cebetut banget gitu. Sin, ini boleh aku bantu jawab Kak, Sin? Boleh, tentu boleh. Mungkin mungkin di sebelumnya dari Johan sendiri ada boleh dikasih tahu dulu nggak arti pelayanannya sendiri gitu untuk bagi Johan? Gua kan melayani ini dengan sopan, gua ngelayanin orang makanan kan. Oh, oke, mungkin bisa dibantu sama Ko Vicky Itu ya. nggak sopan banget bagi gua. Oke, ini nih ketika misalnya, apalagi untuk kerjaan Johan ya, yang berhubungan dengan manusia. Manusia ini memang kadang-kadang unik, Johan. Dalam artian unik adalah sebaik apapun kita, kadang-kadang jangan mengharapkan bahwa orang lain juga
berperilaku baik sama kita. Nah, justru yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mau orang nggak sopan sama kita, mau orang kurang ngajar sama kita, tapi dalam contoh aplikatif kamu gitu kan, mau dia marah-marah kayak mau gimana, kamu tetap layanin apa yang sesuai yang dia pesan gitu. Oke, sesuai pesanannya. Oke, kamu udah tungguin, ya just do the best gitu loh. Kamu tungguin. Seandainya udah ngantri panjang, contoh kayak BTS meal kemarin gitu kan, ngantri panjang, terus gue diomel-omelin gitu kan, nggak dapat ini itu. Aku Nah, diomelin. Kenapa? inget satu hal sih, gue di dalam kerjaan, aduh gue lagi nggak bawa. Oh wait, oh ini dia. Ini buku agenda kantor gue. Ini biar menjadi saksi mata. Di buku kantor, ini buku kantor bukan buku kantor, maksudnya dalam artian ini agenda. Jadi agenda kerjaan gue kalau kayak gue kagak kelihatan juga ya. Kayak gue nulis apa note tuh di sini di buku kantor. Tapi di buku kantor gue selalu taruh 2 ayat. Mau agenda gue habis, gue selalu taruh 2 ayat ini. Yang pertama gue taruh Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesannya kalau rohani banget. No. Kalau gue di kantor, memang gue bersifat profesional. Tapi lawan kerja gue adalah manusia yang bisa maki gue setiap saat, yang nggak bisa menghargai gue setiap saat, yang bisa ngejelek-jelekin gue setiap saat, yang bisa nusuk gue dari belakang setiap saat. Tapi apa yang gue lakukan memang untuk kantor. Nah, tapi gue tidak mencari kepentingan sendiri. Apa yang gue lakukan seakan-akan gue lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga kalau misalnya lo bisa kasih 110, kenapa lo harus kasih 100%? Gitu. Gue selalu bilang sama anak-anak PD, kalau lo bisa kasih 120% buat Tuhan, kenapa lo kasih 100%? Gitu kan. Gitu. Nah, dan yang kedua, gue selalu taruh di Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terdapat kekuatan. Kenapa? Gue di kantor tidak hanya berhubungan dengan orang Indonesia, kadang-kadang orang Singapura, kadang-kadang orang India, gitu kan. Gue cukup sadar bahasa roh gue lebih fasih daripada bahasa Inggris. Nah ini, jadi gak mungkin kan kalau pas lagi meeting gue bahasa roh gitu kan. Gue sadar banget bahasa Inggris gue jelek gitu kan. Gue belajar untuk tenang, untuk menghadapi kadang-kadang ada kasus-kasus yang tiba-tiba semua sudah direncanakan baik, indah, apa yang gue rencanakan, pokoknya smooth. Gue terkenal dengan kalau bikin perencanaan tuh bagus. Tapi kadang-kadang shit happen gitu kan. Ada aja gitu yang kejadian yang di luar kehendak kita gitu kan. Apapun itu kejadiannya, itu memang mungkin di luar dari kesanggupan kita, bener nggak? Lu kayak tiba-tiba ada pengiriman barang, sistem, atau mesin telat dateng, salah lu. Ya enggak lah, bukan lu juga drivernya gitu kan. Bukan lu juga yang bawa kapalnya ke tengah laut gitu kan. Nah itu, dalam tinggal tenang dan percaya dapat kekuatan. Ubah setiap hal-hal, masalah-masalah kecil, hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupmu. Ini tipsnya ya. Jangan jadikan itu batu sandungan. Arti batu sandungan adalah, aduh nih pelanggan gue begini banget, aduh pelanggan gue gak menghargai banget, gitu kan. Tapi jadikan itu batu loncatan. Mau mereka gimana pun, lo tetap layani. Nanti yang diubah bukan mereka, which is lu. Kapan tahu diubahnya? Kita nggak pernah tahu, men. Yang penting lo lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Nanti orang lain yang di sekitar lo akan ngerasa, Fik lo berubah ya. Nah itu. Dan mudah-mudahan ketika ada orang lain ngomong, Fik lo berubah ya, itu lebih baik ya. Kadang-kadang kalau pacaran gitu kan udah lama, udah nggak akur, ngomong gitu juga kan, kok kamu berubah ya? Nah ini nih, berubahnya kan bisa negatif bisa positif. Nah mudah-mudahan kita semua mengarah perubahan yang positif. Amin. Semoga menjawab. Oke, thank you Ko Vicky. Semoga menjawab ya untuk sharing dari Johan ya. Thank you udah mau sharing. Selanjutnya aku mau dong satu orang lagi ya. Aku pengen tunjuk Cifoni. Oke, silahkan Cifoni bisa memberikan sharingnya kepada kita semua. Kenapa gue? Karena Cici yang terlihat shining, shimmering, splendid. That doesn't make sense, but okay. Traitor Oni. Dulu gue pikir sih, dulu lah. Gue pikir pelayanan itu adalah
kasih duit. Tapi ternyata enggak. Mereka bilang pelayanan itu bukan hanya kasih duit terus udah dah kayak gitu. Tapi ada orang kasih tahu gue, if you don't have money to give, then give your time and give your heart. Jadi ya saya pikirnya, oh iya ya, daripada saya kasih duit karena saya sendiri juga udah bokeh kayak gitu, saya bisa kasih apa lagi? Then give your time and give your heart while giving that time. Jadi dengan waktu itu dalam pelayanan, jadi saya kasih waktu saya yang saya bisa kasih, karena saya juga ada kerjaan lain and responsibility yang lain, dan dalam waktu pelayanan itu saya juga kasih hati dan jiwa saya bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga untuk orang yang membutuhkan saya. Dan pelayanan untuk kerja, iya saya guru les. Kok jadi semuanya ngeheng? Halo? Kedengeran, Ci? Dengar kok. Cifoni hilang. Cifoninya hilang ya? Cifoni. Tes Cifoni. Walah. Oke. Halo? Ya. Oke, sorry tadi tiba-tiba semuanya ngeheng. Silakan dilanjut, Ci. Tadi saya udah di mana? Ya di Guru jam les, Ceh. atau yang di jam yang saya bisa kasih, ya saya kasih waktu saya, ada hati saya, dan jiwa saya yang saya kasih untuk bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga untuk orang yang memerlukannya. Tapi dalam pekerjaan kan saya guru les. Jadi juga saya setengah babysitter, setengah guru, setengah mami. Soalnya saya yang khawatirin mereka, saya khawatirin nilainya, dan saya yang kayaknya, dan saya juga khawatirin kalau dengan waktu itu saya lihat mereka lagi stres, lagi nggak bisa, lagi kayak nge-stres banget kayak gitu. Kalau anak stres, kamu nggak bisa paksa. Jadi, mainlah game. Kasih mereka curhat. Jadi saya hanya jadi pendengar, saya tanya-tanya mereka, kasih mereka ngomong, kasih mereka curhat, untuk supaya hatinya sudah tenang balik, sudah tidak stres, baru kita mulai. Jadi guru les itu adalah setengah ibu, setengah babysitters, dan juga guru sekalian. Iya kayak gitu. Oke, berarti aku bisa, kalau dari aku sendiri aku bisa melihat bahwa pelayanan yang Cici kasih untuk contohnya ya, itu untuk ke anak murid Cici itu berarti memang ya Cici melakukan semua semaksimal mungkin gitu ya. Memang Jadi semaksimal mungkin supaya hasilnya juga yang pastinya maksimal juga gitu ya. Dan juga waktu saya lagi ngajar, saya mesti ingat satu, mereka masih anak-anak. Jadi saya tidak boleh ajarkan apa yang saya tidak suka. Atau apa yang saya suka banget. Karena sebagai anak-anak mereka mesti belajar dan tahu dan cari sendiri apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Kadang-kadang saya bisa lebih excited untuk hal yang saya lebih suka, dan saya lebih wah kayak gitu. Tapi untuk hal yang misalnya saya tidak suka, tapi mereka ingin tahu, saya juga mesti kasih kayak jiwa di dalam itu, dan kayak membuat mereka untuk suka. Jadi kayak mereka tidak boleh tahu kalau saya tidak suka topik itu, atau saya tidak suka pelajaran itu, saya nggak boleh mereka tahu. Because as a student, as a child, they have to learn it themselves. And they will decide. Jadi ya kayak gitu deh. Kecuali mereka tanya. Oke. Thank you Cifoni buat sharingnya. Semoga juga bisa jadi reminder ya buat kita semua bahwa
Kembali lagi, pelayanan itu adalah kita harus memberikan hati kita sepenuhnya ya untuk apa yang kita Sorry kerjakan. Kak Vicky. Gue setengah pakai Inggris because my Indonesian suck. Berarti mungkin Ko Vicky di sini juga bisa ya. Bener nih kayaknya. Belajar sama Cifoni. Tidak ada yang tidak ada yang ini ya, tidak ada yang kebetulan ya di dalam ruang Zoom ini ya. Oke, thank you Cifoni. Kita bisa kasih tepuk tangan buat sharing dari Cifoni dan juga Jangan. Johan tadi. Thank you ya. Iya. Oke. Nah, tadi kita kan udah sedikit ini ya, udah sedikit warming up sedikit ya mendengarkan sharing dari Johan dan juga Cifoni. Sekarang kita bisa langsung masuk ke dalam pengumuman kali ya. Oke. Ada boleh dibantu untuk ditampilkan slide pengumumannya. Karena nggak berasa ya, ternyata kita ngobrol-ngobrol udah sampai jam segini. Oke, pengumuman hari ini kita mengucapin happy birthday untuk Johan Hadi. Happy birthday Johan Hadi. Orangnya ada di sini kan ya? Ya itu Johan kan? Happy birthday. Johan Happy birthday Johan. Happy birthday Johan. 19 Happy birthday Januari ya. Johan. Happy birthday Johan. Happy birthday. Oke, nextnya. Thank you. Nextnya kita juga ada info mengenai orang yang kedua yang sudah melewati pergantian umur. Happy birthday untuk semua. ini namanya sama Cynthia Setiawan. Happy birthday. Happy birthday. Apakah orangnya di sini ada? Nggak Nggak ada. ada ya. Nggak Oke, ada. kita nanti jangan lupa kita doakan juga ya nanti untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Oke, nextnya. Nah, ini dia. Tadi kan Ko Vicky udah berbicara ya, udah mengupas tuntas mengenai pelayanan. Nah, mungkin dari teman-teman di sini juga yang tergerak nih, yang tahu nih kira-kira, oh tadi Tuhan kayaknya udah ngetok pintu hati gue deh gitu kan untuk melayani dan bingung nih mau melayani di mana. Yuk langsung gabung aja tentunya di PD kita yang tercinta yaitu PD Alfonsus. Kita di sini tuh ada 5 kategori army, tapi di sini army-nya bukan army fans BTS ya. Ini sebutan aja. Jadi kita di sini ada army acara, army digital, army pujian, army care, dan juga army doa. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin melayani lebih lanjut lagi, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama melayani, kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Dan nanti bisa langsung hubungi aja ya nomor yang ada tertera di situ. Kita pasti akan bantu teman-teman untuk bisa melayani sama-sama. Nextnya ada, nah ini dia ya untuk contact person yang bisa teman-teman hubungi. Jangan pernah malu untuk melayani, jangan pernah takut untuk melayani, karena kita di sini juga sama-sama belajar dan kita di sini juga mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Oh, satu lagi, sorry, untuk yang ingin menitipkan intensi doa juga tetap bisa untuk hubungi nomor yang ada tertera di layar teman-teman semua, dan jika ada yang ingin memberikan kritik dan saran, kita juga dengan senang hati menerima dari teman-teman semua. Oke? Next-nya. Nah, ini dia yang tadi aku udah sempat sebut-sebut ya dari awal gitu kan, yang paling aktif dan juga yang paling yang paling aktif dan juga yang paling sering buka kamera mungkin ya bisa dibilang ya. Oke, jadi kita tuh untuk hari ini kita tuh ada giveaway dan tadi tuh syarat giveaway-nya sebenarnya gampang, yaitu yang aktif dan juga yang buka kamera. Dan tadi kita sudah menemukan ya 2 pemenang ya untuk hari ini. Selamat kepada nanti semuanya siap-siap tepuk tangan ya, biar meriah gitu. Oke. Selamat kepada Tepuk tangan virtual aja ya. iya, boleh banget. Yang penting membantu aku gitu ya. Selamat kepada Johan dan Cifoni. Congrats. Congrats. Nanti itu hadiahnya akan dikontak langsung ya sama panitia kita gitu.
Dan jangan sedih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang hari ini mungkin yang belum bisa nyalain kamera, yang belum bisa aktif buka suara, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa banget, tapi jangan sampai kelewatan untuk kejutan-kejutan menarik di PD selanjutnya. Karena pasti setiap PD nanti akan ada kejutan-kejutan yang menarik. Oke? Dan Oke. Oke, dan sekarang kita udah sampai di penghujung acara ternyata ya. Udah nggak berasa. Kita pengen dong foto bareng-bareng dulu kali ya. Supaya jadi kenangan gitu. Belum make upan. Nggak apa-apa. Mungkin yang berasa, aduh gue lagi buluk banget nih. Aduh gue lagi kucil banget. Nggak apa-apa, yuk kita kucil bareng. Lagi pakai baju tidur. Gue juga lagi pakai Yuk. baju tidur. Siap ya. Bisa 1, buka kamera. Anjingnya Lagi lucu gelap. guys. Alvin. Lagi gelap, lagi gelap. Ini kucing anggora gua. Wow. Foto ya. Siap. Cute. 2, 3. Ini Kesha, Karolina, yang lain. 1, 2, 3. Ya, bentar. Kopi dulu. Fon mau kucing anggora gak, Fon? Sarangin dong, sarangin. Sekali Sarangin semuanya. Aduh, kucingnya lucu. Anjingnya Oke. juga lucu. Gue jealous. Oke, thank you. Nah, ini kan pas dibuka kameranya, rasanya ini ya, fresh semua gitu ya, muka-mukanya di sini. Jadi seneng gitu ngelihatnya pada rame. Oke, nah sekarang aku mau serahkan dulu ya ke WL ya untuk kita bisa lagu penutup. Silakan Ko Yuda dan juga Cilina. Alright guys, thank you semua yang udah hadir dalam PD. Thank you Bro Vicky yang sudah melayani kita sampai 9:30. Jangan kapok ya bro, sampai tiap minggu dipanggil. Oke, dan thank you semua yang sudah, aduh, bentar speaker gua kecabut. Sorry, It's sorry. okay Ko, take your time. Oke, baik, thank you teman-teman. Udah, kita langsung tutup aja. Bagi teman-teman juga udah mau live, udah mau ngantuk-ngantuk ya sebelum kita live. Kan kita sudah mau tidur, sekarang kita doa bareng yuk. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini sungguh menyenangkan. Kami sungguh bersuka cita sebab kami boleh mendapatkan firman-Mu, kami boleh bergembira bersama-sama dengan teman-teman di sini. Dan kami percaya Tuhan, karya-Mu tetap ada dan selalu sempurna dalam kehidupan kami, walaupun hanya di dalam Zoom, walaupun hanya online. Namun sungguh kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Biar kami ya Tuhan senantiasa ada dalam kami, dan kami boleh senantiasa tinggal dalam sukacita-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan beristirahat, atau mungkin ada teman-teman lain yang juga akan melanjutkan kegiatan mereka. Tuhan senantiasa berkati, lindungi kami semuanya Tuhan dalam tidur kami, dalam istirahat kami. Lindungi rumah kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, khususnya untuk semua orang yang saat ini mungkin masih ada yang bergumul, yang sedang menderita penyakit terpapar COVID, dan yang masih dalam isolasi mandiri atau dalam rumah sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan pemulihan dan penghiburan, dan senantiasa juga Tuhan jaga agar mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk seluruh kota Jakarta yang kami cintai ya Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan berakhir, namun kiranya Tuhan tetap jaga kami sehingga kami dapat bertahan sampai kesudahan. Terima kasih Bapa, inilah semua doa-doa kami yang kami mau satukan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dialah yang hidup, dialah Allah yang berkuasa, kini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, doakan kami senantiasa, khusus dalam masa-masa sulit ini, datang dan kunjungi rumah kami seperti Engkau mengunjungi rumah Elizabeth, sehingga Roh Kudus dapat turun atas kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena waktu kami mati. Amin. Santo Santa Pelindung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita percaya bahwa kita semua yang hari ini telah hadir dalam PD, telah setia mendengarkan firman Tuhan, dan telah berdoa bersama-sama. Roh Allah dari dalam kita menjadi lebih daripada pemenang. Semuanya bersiap-siap, walaupun sudah di akhir acara, namun biarlah kuasa Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Amin semuanya. Oke, kita mulai. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kita kalahkan, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua lambaikan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Saya mau dengar suara cowok yang masih hidup malam hari ini. Mana suaramu? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Cewek-cewek, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Serukan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk temanmu, kamu lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita selalu lebih dari pemenang. Good night all. Tuhan Yesus. Thank you semua. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Thank you. We love you. Thank you. Aku live dulu ya, soalnya hujan di Bogor. Waduh. Gak kedengeran. Jauh sekali Bogor. Kalau aku Tidak Felis. Felis. Sampai jumpa Dadah. di video selanjutnya. Teman-teman dulu ya. Oh, kalau aku Ya, misalnya lihat dulu, customer yang kurang ajar sama aku gimana tuh kok? Oke, Johan. Tapi ya di Johan mau lomba kopi kita lempar ke breakout room. Ya, Johan lantakun. Happy birthday Johan. Oh iya, happy birthday Happy Johan, birthday, by the way. Ya. Puji Bye, Tuhan. boy. Kita mau makan di mana?